Kita lihat dulu contohnya. Bagaimana pemrogramannya? Kelihatan ya? Nah ini. Jadi pertama prosesnya sama ya, kita membaca image karena di sini sementara saya masih menggunakan grayscale. Nanti untuk yang warna dan tekstur akan saya bahas setelah membahas mengenai tekstur dan warna. Maka langkah pertama kita rubah dulu image-nya menjadi image gray ya, untuk mendapatkan informasi grayscale. Kemudian jumlah klasternya, jumlah klaster yang kita ingin bagi dia menjadi berapa klaster, lalu distance modenya kita tetapkan, kita mau menggunakan Euclidean atau city block atau apa. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah merubah dari matriks menjadi vektor dengan menggunakan perintah reset. Jadi saya akan tunjukkan seperti apa sih bentuknya. Ya, image I itu kan bentuknya adalah, nah, bentuknya adalah matriks. Jadi ini matriksnya ukurannya 1368 sampai dikalikan dengan 1712, artinya ada 1368 baris dengan 1712 kolom. Ya, ini. Nah, kemudian karena dia bentuknya itu harus berupa vektor, matriks ini harus kita rubah menjadi vektor. Nah, dirubah menjadi vektor dengan ukuran itu adalah ya, karena di sini informasi yang kita gunakan adalah hanya informasi grayscale. Grayscale itu ini. Jadi setiap pixel nanti akan kita kelompokkan berdasarkan kesamaan nilai grayscale-nya. Ada 132, 134, ini ya. Nah, yang mirip-mirip ini nanti akan dikelompokkan menjadi satu cluster. Ya. Nah, hanya di sini bentuknya tidak bisa bentuk matriks seperti ini, harus kita rubah menjadi bentuk vektor. Nah, vektor itu bentuknya adalah array satu dimensi ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi I-nya itu kita rubah menjadi array, ukurannya adalah barisnya 1, kolomnya. Nah, kolomnya itu adalah seukuran dari banyaknya baris kali banyaknya kolom. Sehingga kalau saya jalankan di sini, nah V-nya, perhatikan, V-nya itu akan berisi nilai-nilai dari grayscale dan dirubah dari matriks itu 2 dimensi dirubah menjadi satu baris saja, satu baris ya. Di mana kolomnya atau banyaknya kolom itu adalah 2.342.016 kolom. Diperoleh dari mana? Ya diperoleh dari ini ukuran image-nya tadi 1368 dikalikan 1712. Oke. Nah, setelah itu, nah ini ada proses untuk menentukan pusat mula-mula, karena pusat mula-mula tadi kan kita tentukan terlebih dahulu ya. Jadi pusat mula-mula contohnya di sini. Nah, mu1 dengan mu2 ini kita tentukan lebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan bilangan random saja. Bilangan random ya dengan nilai maksimum 255, banyaknya ada K. Jadi kan kita harus meng-create sebanyak 4 bilangan random ya. 4 bilangan random. Karena di sini mau kita bagi menjadi 4 cluster, berarti kita harus menentukan
Pusat dari klaster 1, pusat dari klaster 2, pusat dari klaster 3, pusat dari klaster 4. Ini kita menggunakan perintah random permutation, itu artinya meng-create bilangan random antara 0 sampai dengan 255 maksimum, ya 1 sampai 255 sebanyak 4. Ini hasilnya, ini kita dapatkan hasilnya bilangan random pertama 41, artinya pusat pertama itu adalah 41, pusat kedua 247, pusat ketiga 243, pusat keempat adalah 123. Nah, untuk mempermudah, ini kita sorting C-nya sehingga nanti akan terurut bahwa random bilangan random yang pertama, misalkan ini 2, kemudian random kedua 4, jadi terurut dari yang kecil sampai dengan yang terbesar. Dengan menggunakan perintah sort, nah kita dapatkan, nah sekarang sudah terurut mulai dari yang paling kecil menjadi yang paling besar. Jadi pusat 1, pusat 2, pusat 3, pusat 4 ya. Pusat 1 41, pusat 2 123, pusat 3 243, pusat 4 247. Nah, setelah itu kita lakukan proses loopingnya ini loopingnya, ya. Karena di sini memang kita melakukan proses looping until cluster center unchanged, ya. Jadi sampai tidak ada perubahan lagi ataupun kalau perubahan kecil sekali. Nah ini, jadi ini loopingnya while true. Jadi kita kalau sudah masuk ke sini tidak akan bisa keluar kecuali ada suatu kondisi tertentu. Nah, ini. Jadi kapan kondisinya terpenuhi adalah ini. Ya, dia akan keluar kalau ya, nilai G yang baru. Nah, G ini nanti kita peroleh dari nilai pusatnya ya. Nilai pusatnya itu sama dengan nilai pusat yang sebelumnya. Pusat yang sebelumnya. Ini, jadi kalau sudah sama maka dia keluar. Nah, kemudian dilakukan di sini perhitungan distance kan? Tadi langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menghitung distance untuk setiap nilai dari X terhadap pusat 1 dan terhadap pusat 2. Nah, ini sama. Kita melakukan perhitungan distance. Nah, ini tergantung mau menggunakan distance-nya city block atau Euclidean. Nah, dari sini didefinisikan Euclidean, maka yang dilakukan adalah perintah yang di sini. Ini karena tadi sudah kita tetapkan Euclidean. Euclidean itu adalah akar, rumusnya adalah akar. Ya. Mana tadi? Oh, sudah hilang. Jadi akar dari nilai V itu adalah nilai dari datanya, ya, dikurangi dengan, nah ini, kan kita membandingkan di sini I-nya, lihat for-nya. For-nya itu adalah mulai dari 1 sampai dengan K. Artinya kita mau menghitung distance antara setiap data itu terhadap pusat 1, pusat 2, pusat 3, pusat 4. Jadi di sini kita mulai dari pusat 1. Nah, pusat 1 kan berarti pusat 1 dalam 41. Nah, ini kita kurangkan saja nilai dari V dikurangkan dengan pusat 1. Pusat 1 ini kita perintah ini replicate MATLAB ini adalah membuat matriks yang isinya itu ya pusat 1 sebanyak 1 kali ini M kali N. Jadi nanti ukurannya sama dengan V. Sehingga ini nanti sama saja dengan mengurangkan nilai setiap elemen dari V itu dengan nilai dari pusat 1. Ya, kemudian dikuadratkan lalu diakarkan. Ini
Sehingga kita dapatkan D-nya adalah ini. Ya. Ini sudah kita dapatkan hasil selisihnya. 91 itu kita diperoleh dari mana? Dari ini. 132 dikurangi dengan pusat 1 41, dikuadratkan lalu diakarkan. Nah, kita dapatkan 91, 90, 90, 93, 95, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian dihitung juga terhadap pusat 2. Ini terhadap pusat 2. Nah, ini sudah nggak bisa dilihat karena terlalu besar. Nah, ini terhadap pusat 2. Kemudian terhadap pusat 3. Terhadap pusat 4. Jadi ada 4 kali putaran ya. Sehingga kita dapatkan ini jarak terhadap pusat 1, ini pusat 2, ini pusat 3, ini pusat 4. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat bahwa yang paling dekat di sini contohnya ya ini. Berarti data yang pertama, ini yang paling kecil adalah ke pusat 2, sehingga dia menjadi anggota dari klaster 2. Ini juga klaster 2, klaster 2, klaster 2, klaster 2, ini yang semuanya klaster 2. Nah, ini contoh lain yang masih klaster 2. Nah, ini kalau yang seperti ini berarti dia anggota klaster 1. Ini anggota klaster 1 karena yang paling dekat adalah klaster 1. Nah, ini kembali klaster 2, ya, anggota klaster 2, dan seterusnya. Ya, itu sudah kita dapatkan distance-nya. Nah, maka berikutnya adalah kita mencari nilai minimumnya tadi. Ini tadi minimum, yang minimum tuh yang mana? Oh, yang 37. 37 itu miliknya siapa? Miliknya 2. Sehingga nanti kita dapatkan semua nilai minimum dari D. Jadi Z ini adalah nilai minimumnya, sedangkan G ini adalah posisinya. Artinya Z ini nilai minimum 9, maka dia masuk ke klaster 2. Ini 2, ini menunjukkan klasternya ya. Nah, kemudian di sini dicek apakah klaster ini sudah tidak berubah lagi dibandingkan dengan temporary. Temporary di sini mula-mula kita isi semuanya 0. Karena dia tidak sama, maka kita isi temporary-nya itu sama dengan nilai dari klaster yang sudah kita dapatkan. Ya, temporary-nya sudah berubah sama dengan nilai klaster. Oke, nah kemudian di sini kita lakukan perhitungan nilai min yang baru. Jadi ini min yang baru. Jadi kita dapatkan nilai min-nya. Jadi kita hitung untuk min yang sama dengan klaster 1, min untuk klaster 1, min untuk klaster 2, dan seterusnya. Jadi perintah find G itu tadi kan isinya adalah klaster-klaster. Ya, ini 2, 2, 2, 1, 1, ya, tergantung ukurannya. Nanti kita ambil dia sama dengan 1, nanti kita dapatkan ya yang masuk menjadi anggota klaster 1 itu siapa saja. Nah, setelah itu kita hitung rata-rata dari nilai yang ada di posisi ini tadi. 3094 itu nilainya berapa di V-nya. Sehingga kita dapatkan min-nya. Ini kita dapatkan min baru untuk klaster 1, sebelumnya 41, dia berubah menjadi 53,6634. Kemudian klaster 2, dia berubah menjadi 151,1697. Klaster 3, dia berubah menjadi
Ini berarti tidak ada yang nilainya 3 tidak ada, not a number. Jadi kalau di min kan kalau dibagi 0 kan hasilnya tak terhingga, jadi tidak ada nilainya. Nah ini kemudian yang klaster 3, 4 ini juga nggak ada. Ya, jadi artinya tidak ditemukan. Kemudian diulang lagi seperti itu, seterusnya diulang lagi ya, sehingga kita dapatkan nilai D yang baru. Nah ini, sehingga nanti kita ulang lagi dan seterusnya sampai dia sudah selesai. Nah ini, dia akan keluar. Nah, pada saat ini tidak berubah lagi, G-nya dan temporerinya sama. G dan temporerinya sama, jadi tidak ada perubahan lagi. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke posisi, nah reset ini adalah untuk merubah dari G-nya tadi. G-nya kan isinya adalah label, 2, 2, 3, dan seterusnya, atau 1. Nah, ini dikembalikan lagi ke ukuran image. Ukuran image-nya sesuai dengan baris dan kolom. Ya. Nah, kemudian dirubah menjadi label. Nah, ini kita rubah menjadi RGB, artinya label tadi 1, misalkan kita ganti menjadi warna apa, kita beri warna apa. Ya, ini adalah hasil segmentasi dengan gray, ya, dengan Euclidean distance dibagi menjadi 4 cluster. Hanya di sini ternyata hanya menghasilkan 2 cluster, yang lain tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, ini tadi prosesnya adalah seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu Fuzzy K-means. Fuzzy K-means. Ini sebenarnya hampir mirip ya, hanya di sini teknik untuk menghitung pusatnya ini yang berbeda dengan kami. Jadi metode clustering Fuzzy K-means itu merupakan metode clustering yang memperbolehkan sebuah titik berada di lebih dari satu cluster. Makanya disebut dengan soft clustering. Jadi kemungkinan ada satu titik yang dia menjadi anggota cluster 1 sekaligus menjadi anggota cluster 2. Hanya nanti tetap pada saat penentuan akhirnya itu ditetapkan dia masuk menjadi cluster 1 atau cluster 2, mana yang lebih sesuai. Metode ini dibangun oleh Dan tahun 73, ya, kemudian dikembangkan lagi oleh Bestek di tahun 81. Ini banyak digunakan untuk pattern recognition. Nah, metode ini berdasarkan pada sebuah proses untuk meminimalkan sebuah fungsi tujuan, meminimalkan sebuah fungsi tujuan yang kita sebut dengan JM di sini, di mana JM itu sama dengan jumlahan dari I1 sampai dengan N, kemudian jumlahkan lagi dari C1 sampai dengan C. C itu adalah jumlah cluster, N itu adalah jumlah data. Untuk UIJM ini artinya nilai atau derajat keanggotaan dari setiap nilai XI itu terhadap cluster ke J. Saya tidak tahu apakah kalian itu pernah
dijelaskan mengenai fasi. Ini kalau kalian tidak pernah dijelaskan mengenai fasi, kemungkinan agak bingung dengan konsep dari derajat keanggotaan. Jadi di dalam nilai fasi, itu sedikit saya jelaskan. Jadi fasi itu berbeda dengan nilai Krips namanya. Nilai Krips itu nilai himpunan biasa. Dimana kalau nilai himpunan biasa itu dia nilai batasnya jelas. Jadi misalkan dia dibagi menjadi dua anggota ya, anggota A dengan anggota B, maka di sini batasnya jelas. Kapan dia dikatakan menjadi anggota A, kapan dia dikatakan menjadi anggota B. Ini yang disebut Krips. Tapi kalau fasi itu keanggotaan dia ke A atau ke B itu sifatnya soft. Nah, misalkan begini, ini A, ini B, ya. Jadi dikatakan menjadi anggota B itu ada derajat keanggotaannya, ada ketinggiannya di sini. Nah, semakin besar berarti dia semakin yakin ada di anggota B. Sedangkan semakin rendah seperti ini misalkan, maka dia dikatakan mempunyai derajat keanggotaan yang kurang. Nah, di mana derajat keanggotaan ini itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Tapi kalau Krips ya ini hanya 0 dan 1. Kita hanya mengenal dua nilai. Jadi anggota A itu 0, anggota B itu 1. Tapi kalau dengan sistem fasi, titik ini misalkan, ini juga menjadi anggota B dengan derajat keanggotaan berapa. Dia juga bisa menjadi anggota A dengan derajat keanggotaan berapa. Seperti itu. Ya, jadi berbeda konsep dengan Krips set. Nah, makanya di sini ada yang namanya fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaan. Jadi UIJ itu adalah derajat keanggotaan dari setiap anggota XI ada di klaster G. Ya. Jadi XI itu adalah datanya, CJ ini adalah pusat, senternya. Ya. Ini senternya. Jadi ini kita menggunakan sebuah fungsi tujuan. M-nya itu antara 1 sampai dengan 1. Nah, di sana dikatakan M itu adalah eksponen matrik partisipasi untuk mengendalikan derajat fasi itu menjadi overlap. Ya, karena kalau di dalam fungsi fasi, fungsi keanggotaan fasi, itu bisa terjadi overlapping antara, misalkan saya mau membagi menjadi dua derajat keanggotaan, ini kemungkinan overlapping seperti ini. Ini misalkan anggota A, ini anggota B, nah ini bisa terjadi overlapping. Nah, di sini kontrol overlapping ini dikendalikan oleh nilai dari eksponen M. Ya. Fasi overlap itu mengacu pada berapa fasi batas antar klaster. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ada jumlah titik data yang memiliki keanggotaan signifikan yang lebih dari satu klaster. Oke. Nah, fasi di dalam menentukan mana, kapan dia menjadi anggota A, kapan dia menjadi anggota B, ini ada rumusnya, yaitu yang kita menggunakan yang namanya derajat keanggotaan. Ya, derajat yang keanggotaan ini diupdate sesuai dengan rumus yang di sini. Jadi rumusnya adalah derajat keanggotaan I ada di J itu sama dengan 1 per jumlahan dari K sama dengan 1 sampai C. K ini berarti klaster ya. Klaster 1 sampai klaster C dibagi dengan besaran dari XI dikurangi CJ. CJ itu berarti pusat klaster. Ya. Dibagi dengan XI dikurangi dengan CK. Ya. Hanya di sini berjalan ya. Berarti nanti akan berubah K1, K2, K3, K4 sampai dengan banyaknya klaster. Lalu dibagi dengan 2 per Mn.
Nah, kemudian juga pusat klaster ini juga diupdate dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi pusat klaster J itu sama dengan jumlahan dari pembagian dari jumlahan I sama dengan 1 sama dengan N itu banyaknya data, dari fungsi keanggotaan mu IJM dikalikan dengan XI dibagi dengan jumlahan dari derajat keanggotaan ya. Jadi kalau seperti ini itu artinya derajat keanggotaan dari UIJ M untuk I-nya 1 sampai dengan N. Nah, iterasi ini akan berhenti ketika kita menentukan sebuah kriteria penghentian antara 0 sampai dengan 1. Jadi kita tetapkan kapan dia berhenti. Kalau sudah lebih besar atau mencapai sebuah nilai kriteria penghentian tertentu, itu kita akan berhenti. Nah, itu adalah jumlah iterasi. Kemudian prosedur ini dikatakan konvergen jika lokal minimum JM tercapai. Artinya ini mencapai sebuah nilai minimum. Ya. Karena tujuannya memang meminimalkan nilai fungsi tujuan. Nah, dari penjelasan tadi, kalau disusun langkahnya, ini tadi gambarannya ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, langkah pertama adalah kita mengenerate secara random membership value atau nilai keanggotaan dari setiap klaster, ya, MUIJ. Kemudian menghitung cluster centernya dengan menggunakan rumus ini. Jadi ini diketahui secara generate, ya, ini diketahui terlebih dahulu. Di-generate secara random, kemudian dihitung CJ-nya. Lalu setelah itu kita update nilai MUIJ-nya ya, dengan menggunakan rumus yang ditentukan, kemudian dihitung nilai CM-nya. Nah, proses 2, 3, 4 ini diulang sampai CM-nya itu mencapai nilai minimum. Ya, mencapai nilai minimum. Ini contoh hasil fasi C-min, ya, clustering, dengan menggunakan C-nya 4, ya, order eksponennya 2. Ini gambar image-nya, ini adalah hasil fasi C-min clustering. Kita lihat contoh